Banyak di antara kita yang suka janji ke diri sendiri dengan bilang, pengen deh nurunin berat badan, pengen banget punya penghasilan tambahan dari side job, atau pengen deh pinter bahasa Inggris kayak anak-anak zaman sekarang. Di setiap akhir tahun, biasanya kita selalu semangat buat bikin rencana atau resolusi untuk perubahan diri sendiri seolah-olah pergantian tahun adalah waktu restart bagi kehidupan kita. Namun, tetap aja resolusi yang udah ditulis dengan rapi atau yang udah dipikirin matang-matang itu, pada akhirnya hanya berakhir di buku agenda atau sebatas angan-angan aja. Kalau kamu termasuk orang yang suka janji ke diri sendiri terus janjinya nggak ditepatin, jangan khawatir, kamu nggak sendirian kok. Bahkan dari datanya sendiri juga disebutkan bahwa jumlah orang yang berhasil mencapai resolusinya itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang gagal. Tapi jangan sampai ini membuatmu merasa senang hanya karena kamu nggak sendirian, karena gagal sendiri dan gagal rame-rame. Itu tetap aja namanya gagal. Harusnya ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan pribadi bahwa kita belum memaksimalkan potensi diri kita sendiri karena janji ke diri sendiri aja masih gagal, apalagi buat janji ke orang lain. Gitu kan ya? Tahu nggak kenapa banyak dari kita yang gagal mencapai target atau keinginan? Padahal mungkin sebagian dari kita udah ngikutin saran dari para motivator, kayak bikin tujuan yang smart, memvisualkan kesuksesan, atau bahkan membuat vision board. Sebenarnya jawabannya sederhana, yaitu karena kita cuma punya tujuan tanpa adanya sistem yang mendukung. Di video kali ini, kita bakal ngomongin cara buat meningkatkan peluang agar kamu bisa mencapai tujuan dengan cara yang produktif, dan bahkan cara ini bisa bertahan sepanjang tahun. Kita akan membahasnya dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan video-video sebelumnya. Dan anggap aja ini sebagai tips atau hacks yang gampang dan nggak makan banyak waktu. Kita yang hidup di Indonesia pasti familiar dengan para pedagang kaki lima atau para pemilik bisnis UMKM. Kamu pernah mikirin nggak kenapa banyak di antara mereka yang hidupnya begitu-begitu aja, padahal kalau kamu survei beberapa pedagang yang ada, ternyata penghasilan mereka dalam sebulan itu bisa menyentuh angka 2 digit. Dengan penghasilan segitu banyak, harusnya bisa dong dikembangkan jadi lebih baik lagi. Nah, alasan kenapa bisnis mereka nggak berkembang adalah karena dari awal tujuan mereka cuma buat dagang, bukan untuk membangun sistem dan ngembangin bisnisnya. Ini nggak salah kok, karena setiap orang punya gaya hidup masing-masing. Ada yang ngejar fame, ada juga yang pengen tetap low-key. Tapi buat kamu yang pengen produktif dan mencapai semua targetmu, kamu butuh sistem yang mendukung. Sistem adalah rangkaian kegiatan rutin yang kamu lakukan untuk mencapai sesuatu tanpa harus terus-menerus memikirkan tujuan akhirnya. Kalau tujuanmu menurunkan berat badan 10 kilo, itu bagus. Tapi dengan punya tujuan aja, itu masih nggak cukup. Ini akan beda kalau kamu membuat sistem. Karena dengan adanya sistem, kamu nggak cuma fokus pada tujuannya aja, tapi kamu akan membedah setiap tahapan atau step by step-nya. Keunggulan lain dengan adanya sistem ini adalah kamu jadi bebas stres, karena kamu nggak perlu khawatir untuk mencapai target tertentu dalam waktu singkat. Yang perlu kamu lakukan hanya mengikuti sistem yang ada, dan hasilnya juga akan mengikuti. Selain itu, sistem juga akan membentuk habit karena dia akan bertahan dan menjadi bagian dari dirimu. Dalam beberapa hal, sebenarnya orang Indonesia itu udah jago bikin sistem. Misalnya arisan. Sebenarnya arisan itu adalah contoh sistem menabung yang konsisten. Contoh lain, misalnya kayak event mudik lebaran. Sebenarnya mudik lebaran juga merupakan sebuah sistem untuk silaturahmi yang rutin dilakukan setiap tahun. Namun sayang, kalau ngomongin pengembangan diri, sistem kita masih kurang. Di bagian sebelumnya, kita udah bahas alasan kenapa tujuan aja nggak cukup, dan juga alasan kenapa kita butuh sistem dalam hidup. Nah, sekarang kita akan mengelaborasi lebih lanjut cara membuat sistem yang efektif. Pertama, tulis tujuan yang jelas. Sistem memang sangat penting, tapi tujuan juga harus ditulis sebagai petunjuk arah. Ibaratnya kayak kita mau pergi ke suatu tempat, kalau kita nggak tahu tempat yang mau dituju, percuma dong kita udah punya mobil bagus dan bensin terisi penuh kalau nggak tahu tujuannya mau kemana. Banyak orang yang suka terjebak pakai teknologi atau aplikasi produktivitas yang canggih, tapi nggak tahu produktivitasnya dipakai buat apa. Alhasil tetap aja nggak maju-maju. Cara pertama ini simple banget, kamu cukup tulis apa tujuanmu. Tujuannya pun nggak harus yang spektakuler atau gimana-gimana, tujuan sederhana aja udah cukup kok, karena yang terpenting itu jelas dan spesifik. Misalnya, kamu bisa tulis mau belajar bikin poster di Canva, mau belajar kosakata bahasa Inggris dalam konteks investasi, atau lain sebagainya. Menulis tujuan itu penting karena penelitian dari Dominican University menunjukkan bahwa kalau kamu menulis tujuan, kemungkinan untuk mencapai target akan meningkat sampai 42%.
Itu udah hampir setengahnya cuma dengan menulis tujuan aja. Kedua, pecah tujuan jadi tindakan harian. Tadi kita udah kasih contoh buat tujuan. Misalnya belajar bikin poster di Canva atau belajar kosa kata bahasa Inggris dalam konteks investasi. Nah, di sini coba kamu breakdown satu persatu setiap tahapan apa yang bisa membantumu untuk mencapai target tersebut. Yang mana tahapan ini harus kamu lakukan setiap harinya. Misalnya tadi kamu mau belajar bikin poster di Canva. Di hari pertama, kamu bisa belajar dulu pengenalan tentang apa itu Canva dan gimana proses registrasinya. Terus lanjut lagi belajar jenis-jenis poster yang ada dan apa aja elemen di dalamnya. Kemudian kamu bisa lanjut belajar tentang penggunaan template dan cara menambah atau mengedit elemen. Setelah itu, kamu bisa lanjut ke tahap yang lebih advance kayak belajar teori warna atau lain sebagainya. Ini adalah jantung dari pembuatan sistem yang nggak boleh kamu skip dan ini harus kamu jalanin setiap hari agar tujuanmu beneran tercapai. Ketiga, hubungkan dengan identitas diri. Kita orang Indonesia itu punya kebiasaan unik soal identitas. Kita suka kasih julukan ke orang lain berdasarkan kebiasaan atau ciri khasnya. Kayak si anak rajin, si anak mama, bang jago, mbak-mbak SCBD, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kasih julukan ke diri sendiri berdasarkan tujuan hidupmu. Misalnya kamu pemain bola, kamu bisa kasih julukan ke diri sendiri sebagai adeknya Ronaldo, atau satu-satunya harapan pemain timnas buat ke Piala Dunia. Dengan begitu, kamu akan semakin termotivasi karena mengaitkannya dengan entitas lain yang kamu anggap lebih besar. Julukan-julukan ini cukup kamu aja yang tahu, jangan ceritain ke temen kalau nggak mau diketawain, karena tujuannya cuma untuk mulai membangun identitas diri. Kalau kebiasaan baiknya udah nempel, kamu boleh meninggalkan julukan ini. Strategi ini cukup powerful terutama buat kamu yang masih pemula, karena konsep ini berkaitan dengan pembentukan jati diri. Keempat, evaluasi. Setelah melakukan 3 tahapan sebelumnya, kamu perlu meninjau semua aktivitas yang udah kamu lakukan selama 1 minggu terakhir. Ini penting untuk dilakukan karena di otak kita ada yang disebut sebagai Reticular Activating System. Reticular Activating System adalah bagian dari otak yang bertanggung jawab mengontrol fokus, perhatian, dan filtrasi informasi dari lingkungan sekitar. Dalam konteks membangun kebiasaan, ini berperan sebagai filter yang membantu memperkuat kebiasaan tertentu dengan memprioritaskan dan memusatkan perhatian pada stimulus yang relevan. Misalnya, ketika kamu mau berlatih kebiasaan baru, contohnya bangun pagi, ini akan membantu menyesuaikan perhatian dan kesadaran terhadap bangun pagi sebagai prioritas yang harus diutamakan. Dengan kata lain, Reticular Activating System akan membantu membentuk pola pikir dan perhatian untuk mendukung kebiasaan baru menjadi bagian dari hidupmu. Evaluasi atau monitoring ini bisa sangat sederhana, misalnya kamu punya tujuan buat ngurangin berat badan. Setiap minggu, kamu tinggal cek apa aja yang udah kamu lakuin, berapa persen tingkat keberhasilannya, apakah ada hambatan atau tidak, dan lain sebagainya. Setelah mengevaluasi aktivitasnya selama seminggu, kamu akan mendapatkan insights dari setiap prosesnya. Jika ada hambatan, bisa kamu perbaiki, atau jika ada yang kurang, bisa kamu tingkatkan lagi. Tahapan evaluasi ini nggak perlu yang ribet kok. Sebenarnya pakai buku dan notes di HP aja udah cukup. Atau buat kamu yang suka aplikasi digital, kamu bisa manfaatin aplikasi kayak Notion, Google Keep, atau bahkan catatan di WhatsApp. Tapi aku sendiri dan ratusan teman-teman lain udah menggunakan template habit tracker ini. Karena dengan satu template aja, ini udah mengcover seluruh steps yang tadi udah kita bahas. Selain itu, dengan habit tracker, kamu dapat merencanakan semua aktivitasmu seperti pekerjaan, hobi, atau kegiatan personal. Kamu juga dapat memantau semua prosesnya dari awal sampai akhir. Di template ini, kamu dapat mengetahui seberapa konsistennya kamu dalam mengerjakan sesuatu. Cara pakainya juga gampang, kamu cukup isi list kegiatan yang pengen kamu lakuin secara konsisten, lalu setiap harinya kamu dapat klik checkbox ketika sudah nyelesain setiap aktivitasnya. Di bagian atas kamu dapat melihat bar progres dan di bagian bawah ada persentase tingkat penyelesaiannya. Selain itu, ada juga ilustrasi dalam bentuk tumbuhan yang dapat mengukur seberapa konsistennya kamu dalam menjalani habit tersebut. Di dalam template ini, kamu juga dapat mengetahui secara otomatis terkait aktivitas mana yang paling konsisten dan yang paling sedikit kamu jalani. Lalu di bagian paling bawah, kamu juga disediakan tabel yang dapat kamu gunakan untuk membuat to-do list mingguan dan bulanan yang dapat kamu edit sedemikian rupa sesuai kebutuhan masing-masing. Template ini didesain dengan tampilan yang sangat menarik yang nyaman dilihat oleh mata. Template ini juga ramah untuk pemula dan dapat digunakan di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer.
Dapatkan template-nya sekarang, link ada di deskripsi. Di kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar jargon-jargon semacam diet mulai besok. Ternyata besoknya itu lusa, minggu depan, bulan depan, atau bahkan besoknya itu nggak pernah datang. Oleh karena itu, agar pembentukan sistem ini berhasil, kamu perlu memerhatikan poin berikut. Pertama, mulai dulu dari langkah kecil. Jangan coba untuk mengubah seluruh hidupmu dalam waktu singkat. Misalnya, kalau kamu mau mulai nulis buku, mulai aja dengan nulis 50 kata per hari atau 1 lembar per hari. Kalau kamu mau mulai olahraga, mulai aja dengan 5 kali push up atau jalan santai 20 menit di lapangan. Ingat, sistemnya harus dibuat semudah mungkin, sampai-sampai rasanya kebangetan kalau kamu ngerjain itu aja masih nggak mau. Banyak di antara kita yang gagal mencapai target itu adalah karena langsung mulai dengan tujuan yang besar. Contohnya mau langsung olahraga 2 jam sehari, padahal sebelumnya nggak pernah olahraga sama sekali. Ya jelas kalau itu pasti bakal berat dan bikin trauma. Kedua, fokus pada konsistensi, bukan intensitas. Lebih baik melakukan hal kecil setiap hari daripada hal besar yang hanya sekali. Ingat, sistem adalah tentang keberlanjutan, bukan cuma kegiatan sesaat. Ketiga, pantau sistemmu, bukan tujuanmu. Daripada terobsesi dengan hasil, lebih baik kamu evaluasi lagi kegiatan atau perencanaanmu. Kalau kamu pakai habit tracker sebelumnya, kamu bisa checklist setiap kegiatan yang udah kamu lakuin dengan cara yang seru karena dibuat dengan sistem gamifikasi. Kita tuh suka banget sama yang instan. Pengen cepet kaya, terus ikutan investasi bodong, pengen cepet langsing, terus minum jamu ajaib, mau pergi ke Mekah, terus langsung masuk goa. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, semua orang sukses yang kita kagumi itu nggak ada yang sukses mendadak. Mereka punya sistem yang mereka jalani setiap hari dengan konsisten. Mulai dari sekarang, jangan cuma bikin daftar resolusi atau tujuan aja, tapi buatlah sistem yang mendukung ketercapaian tujuan tersebut dengan cara memecah setiap tahapan yang diperlukan. Coba mulai dulu dari strategi pertama. Setelah nonton video ini, ambil kertas atau notes di HP, lalu tulis minimal 3 tujuan yang pengen kamu capai di bulan ini. Jika perlu, berikan semacam julukan positif ke diri sendiri untuk pembentukan karakter atau jati diri. Kemudian, pecah tujuan tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu eksekusi setiap harinya. Dan nanti di setiap akhir pekan, jangan lupa lakukan review biar tahu apakah prosesnya berjalan lancar atau ada hambatan. Kalaupun di minggu tersebut kamu gagal menjalankan kegiatannya, itu juga nggak apa-apa kok. Selama hidup ini bukan perlombaan, maka kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan terakhir, menonton video seperti ini sebaiknya juga jadi bagian dari sistemmu sebagai salah satu tujuan dari pengembangan diri ya.